Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya teman-teman. Mohon maaf sudah lama tidak upload. Untuk tips kali ini, di video kali ini saya akan berbagi mengenai cara menuliskan daftar pustaka untuk karya ilmiah tanpa menggunakan Mendeley. Nah, jadi setiap aplikasi Office atau Microsoft Word itu sudah ada reference manajernya masing-masing teman-teman. Nah, kalian bisa ke menu reference di sini. Nah, di sini sudah ada citation and bibliography. Nah, di sini itu fungsinya adalah untuk membuat ini referensi manajernya. Nah, maksudnya gimana? Misal teman-teman punya 3 paragraf ini nih, 3 paragraf pembahasan dari karya ilmiah teman-teman. Nah, jadi 3 paragraf ini pastinya teman-teman menulisnya ada sumbernya dong. Nah, dari sumber itu kita bisa mengutipnya. Nah, cara mengutipnya gimana? Nah, kita kutip nih, misal menurut. Nah, menurut siapa? Nah, di sini saya misal sudah buka untuk jurnal pertama. Misal kalian mengutip untuk paragraf satunya itu, sebentar teman-teman. Oke, ya. Misal untuk paragraf satunya, teman-teman itu mengambil dari jurnal ini, ya, sebelah kanan ini. Untuk kalimat pertama ini, mohon maaf ya, kalimat ini. Nah, menurut siapa? Ya, berarti menurut Siti Rahmalia Natsir. Judulnya ini ya, artikelnya ini. Terus gimana ngutipnya? Ngutipnya ya pertama kita ke citation and bibliography ini, kemudian kita insert citation, kemudian pilih add new source. Ditunggu. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, teman-teman. Nah, dari kotak dialog seperti ini, di sini kita pilih dulu type of source-nya. Ini untuk buku itu book, ini untuk chapter buku, misal bab tertentu. Nah, ini untuk jurnal artikel, dan masih banyak lagi ya. Tinggal disesuaikan dengan sumber yang teman-teman kutip. Nah, kalau di sini kan pakainya jurnal nih, bajangjournal.com atau Journal of Innovation Research and Knowledge. Di sini judulnya ya, judul jurnalnya. Maka kita pakainya yang jurnal artikel. Kemudian untuk memunculkan kolom-kolom yang belum muncul, kita tinggal centang aja teman-teman. Nah, ini nanti akan muncul kolom-kolom yang belum muncul. Ya, banyak sekali. Tinggal isikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Oh ya, sebentar. Di sini ada beberapa style ya. Di sini ada style atau gaya penulisan daftar pustaka. Umumnya itu menggunakan apa style, tapi ada beberapa juga yang menggunakan IEEE ataupun mungkin MLA dan beberapa jenis gaya penulisan daftar pustaka yang lain. Tinggal disesuaikan aja. Oke, karena kita udah bahas ya tadi penjelasan awalnya, kita akan coba praktikin langsung untuk menambahkan kutipannya ya, kutipannya dari jurnal ini. Oke, yang pertama kita centang dulu biar muncul semua ya tadi. Kemudian kita tulis autornya dulu ya. Autornya kita tulis di sini edit. Nah, last di sini edit name lastnya berarti nama akhirnya siapa ini? Siti Rahmalia Natsir, berarti kita tulis Natsir teman-teman. Kemudian first-nya siapa? Siti. Nah, tengahnya siapa? Rahmalia. Mohon maaf, bukan siapa ya. Nama tengahnya Rahmalia gitu ya. Dan kita klik add. Nah, karena ini cuma satu, berarti tinggal klik OK. Kalau lebih dari satu, ya nanti kita sesuaiin ya, sampai 3 kali. Ulangin aja. Nah, sini udah muncul, kemudian kita klik judulnya. Judulnya bisa di copy di sini ya teman-teman. Nah, ini judulnya kita copy, kita masukkan sini. Tuh, boleh bisa di copy. Kemudian untuk jurnal name-nya di sini udah terlihat ya, Journal of Innovation Research and Knowledge ya. Jurnal kita tulis of Innovation Research and Knowledge. Nah, setelah itu tahunnya ya di sini ya, yang paling utama itu yang merah-merah teman-teman.
Kita cek tahunnya di sini adalah 2025 teman-teman ya. 2025. Tinggal dicek aja, pasti di setiap jurnal ada informasinya. Atau mungkin bisa teman-teman download dulu. Nah, nanti dicek di filenya ya. Biasanya ada halaman downloadnya di sini. Nah, di sini ya. Atau di paling bawah tuh biasanya ada how to cite-nya ini. Nah, ini bisa di-copy langsung sebenarnya. Langsung di-copy ke Davos. Tapi itu ada di video saya yang sebelumnya. Tapi untuk itu nanti tidak terindeks teman-teman. Ya, jadi agar terindeks di Citasi dan di Davosnya kita bisa pakai reference manager. Ada Mendeley. Nah, tapi kan kalau Mendeley itu aplikasi ketiga. Nah, ini kita pakainya yang bawaan dari Microsoft Word. Nah, kemudian di sini ada page. Page berapa? Nah, ini 7, 2, 6, 3 sampai 7, 2, 7, 4. Nah, seperti itu. Jadi halaman berapakah jurnalnya? Kemudian volumenya volume 4. Isunya itu nomor 9. Nah, jika sudah, teman-teman bisa nambahin lagi nih kayak doi-nya ataupun linknya ya. Ini linknya. Kalau doi-nya itu biasanya ada doi-nya atau nggak ada doi-nya, tergantung jurnalnya. Ini ada link, kita klik link aja. Nah, kita bisa pastekan di URL sini. Seperti itu teman-teman. Nah, ini sudah cukup, tinggal klik OK ya. Nanti akan langsung otomatis tersitasi. Nah, menurut Natsir, deep learning merupakan salah satu cabang dari machine learning yang berfokus pada pemodelan data dan seterusnya. Nah, terus gimana? Padahal kan kalau gaya penulisannya nggak boleh gini ya, kita bisa edit teman-teman. Nah, kita bisa edit. Caranya klik tanda panah, convert to static dulu, dan kita hapus, kita sesuaikan dengan gaya penulisan. Di Mendeley pun sama teman-teman, kita harus menulis seperti ini. Jadi memang reference manager itu juga terkadang perlu disesuaikan ya, tidak bisa langsung jadi. Nah, kemudian di sini ada lagi nih, dalam penelitian, nah misalnya saya pakai jurnal yang kedua nih. Nah, di sini ya ada jurnal kedua. Oke, kita lanjut aja lagi ke citation, add new, kemudian show semuanya, kemudian kita tambahkan nih nama-namanya. Nah, ini nama-namanya lebih dari satu. Klik edit. Nah, ini ada yang pertama Huda ya, nama akhirnya. Kemudian nama depannya Ali. Nama tengahnya Anhar Sipul ya, Anhar Sipul. Dan gimana yang Hamdi ya, tulis ada Hamdi. Nah, kok ini tuh cuma satu kata, tulis aja 2 kali ya, di last dan di first. Kemudian ada Nurhuda Abid ya, berarti yang paling belakang itu Abid, kemudian paling depan Nurhuda namanya, seperti itu. Dan ada lagi Muhammad, dan di sini adalah Tif, tengahnya adalah Nur. Nah, kemudian ada Mahbubi. Nah, Mahbubi ya, karena kita nggak tahu M-nya ya. Kita add aja seperti ini. Kemudian kita OK. Nah, kemudian kita copy judulnya. Sebentar. Masukkan titel. Jurnalnya apa nih? Jurnalnya adalah Al-Wasliyah ya. Tik 2. Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora, teman-teman. Tahunnya berapa? 2025. Halaman berapa? Halamannya biasanya di bawah teman-teman, atau di download dulu, nanti biasanya ada halamannya ya di file PDF-nya. Nah, ini saya download dulu karena nggak ada. Bisa nggak? Nah, jadi teman-teman bisa download ya. Ini saya sudah cek halamannya itu di 70 sampai 79. Oke. Kemudian untuk volumenya itu volume 3 dan isunya isu 1. Nah, kemudian di sini ada doi-nya ya. Kita pakai doi-nya aja. Nah, kita copy, kita paste. Klik OK. Nah, otomatis seperti ini.
kita convert citation karena lebih dari 3, maka kita nulisnya pakai add all ya teman-teman. Add all ya, seperti ini. Karena ini di awal kalimat, maka kita nggak perlu dikurung ya teman-teman. Nah, cukup seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari situ kita tahu bahwasannya untuk mensitasi dan membuat reference manager itu memang harus satu-satu seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak bisa langsung ya, kecuali pakai Mendeley itu pun juga nggak bisa langsung teman-teman. Kita harus satu-satu dan harus dicek, kadang metadatanya ada yang belum benar seperti itu. Nah, ini misal satu lagi di sini kita pakai jurnal yang ketiga. Nah, kita langsung lagi ya teman-teman, ulangi langkah yang sama kok. Nah, keuntungannya apa? Nah, nanti ya setelah ini ada Suwandi, karena cuma satu kata kita tulis 2 kali ya. Kemudian ada Rizka Putri ya. Nah, ada Sulastri ya, makanya kita tulis 2 kali ya. Sulastri, oke. Setelah itu kita klik judulnya. Dan jurnalnya yaitu jurnal mohon maaf ada motor. Oke, saya lanjut. Jurnal pendidikan kewarganegaraan dan politik ya. Tahunnya berapa? 2024 ya, tertera ini di jurnalnya. Kemudian halamannya itu halaman berapa nih? Coba ada nggak how to sheet-nya? Oke, ada nih teman-teman. Halaman 69 sampai 77 ya. Nah, kemudian di sini ada volumenya ya, volume 2 nomor 2. Kemudian ada doi-nya ya, kita copy aja teman-teman. Nah, kita copy, kita oke. Nah, sama ya, kita sesuaikan lagi karena ini lebih dari 2, maka kita pakainya add all karena ini di awal kalimat, maka nanti tidak perlu di dalam kurung seperti ini ya teman-teman. Nah, kok bisa gitu? Ya, teman-teman harus belajar lagi mengenai cara mengutip ya, cara mengutip atau mensitasi. Banyak panduannya ya teman-teman. Oke, jadi untuk teks ini 3 paragraf ini sudah ada sumbernya nih. Ada Natsir, kemudian ada Huda et al. Kemudian yang ketiga ada Suwandi. Dari mana? Dari jurnal yang sudah kita buka tadi ya. Itu sudah kita masukkan di referensi ini. Nah, kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa secara otomatis nanti di akhir di bagian daftar pustaka ya, pastinya di daftar pustaka setiap karya ilmiah kita tinggal memasukkan secara otomatis referensi-referensi yang sudah kita citasikan. Caranya adalah kita ke bibliografi ini teman-teman, di reference, kemudian ke citation and bibliografi, terus kemudian kita pilih bibliografi teman-teman. A few moments later. Kalian bisa pilih yang karya yang dikutip ini ya, karya yang dikutip atau referensi ya, seperti itu. Tinggal pilih aja. Nah, saya pilih referensi. Oke, langsung muncul teman-teman. Natsir, Huda, dan Suwandi. Dan ini sudah alfabetik alias sudah urut. Ya, sudah urut. Kan kita kalau nulis daftar pustaka harus urut dari A sampai Z seperti itu. Nah, ini bisa kita hapus teman-teman. Delete. Nah, kemudian kita bisa sesuaikan. Caranya di blok semua. Kemudian kita sesuaikan, misal Times New Roman ya, kita sesuaikan aja Times New Roman di sini. Nah, jadi ini akan memudahkan teman-teman dalam menuliskan citasi teman-teman, dan juga agar tidak ada yang terlewat. Nah, jadi biasanya ada tuh citasinya ada tapi di dapus tuh nggak ada. Nah, itu berarti terlewat. Nah, tapi dengan cara seperti ini satu-satu, dan memang harus sabar ya, harus telaten ya, karena kalau tidak ya nanti
kurang rapi lah. Memang harus seperti ini, seperti itu. Jadi untuk tips menulis daftar pustaka dan citasi langsung menggunakan reference manager dari Microsoft Word seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.